Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 2, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, siap melaksanakan sidang proyek pada mata kuliah pengantar ilmu politik. Perkenalkan, saya Yuni Erlina Sitompul sebagai tim panel 4 dan tim Yel-Yel, dan rekan saya Dinda Arini sebagai tim panel 4 dan tim Yel. Saya Namsul Rama sebagai tim panel 3 dan tim Yel. Saya Jeri Maria Manik sebagai tim panel 3 dan tim Yel. Saya Tepomasar Simatubang sebagai tim panel 2 dan tim Yel. Saya Dari Jalini sebagai tim panel 2 dan tim Yel. Ini nggak bisa terasa. Dengan tim panel, coba dilakukan aja sesuai dengan jadi udah soalnya masuk kalian, boleh? Sesuai dengan tim panel ini laporan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 2, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, siap melaksanakan sidang proyek pada mata kuliah pengantar ilmu politik. Perkenalkan, saya Yuni Erlina Sitompul sebagai tim panel 4 dan tim Yel, dan rekan saya Darwis Yamina Manik sebagai tim panel 1 dan tim Yel. Saya Dari Janini sebagai tim panel 2 dan tim Yel. Saya Dinda Arini sebagai tim panel 4 dan tim Yel. Saya Teguh Suwanto sebagai tim ukuran dan tim Yel. Saya Namsul Rama sebagai tim panel 3 dan tim Yel. Saya Cerita Maria Manik sebagai tim panel 3 dan tim Yel. Saya Namsul Rama sebagai tim panel 1 dan tim Yel. Saya Nurul Anda sebagai tim hiburan dan tim Yel. Saya Lebih Pakahan sebagai tim hiburan dan tim Yel. Saya Roberto Mengar sebagai tim ukuran dan tim Yel. Saya Tepomasar Simatubang sebagai tim panel 2 dan tim Yel. Saya Nara Kalina Ginting sebagai tim hiburan dan tim Yel. Saya Nazrina Dina sebagai MC. Saya Deni Teresa Ginting sebagai MC. Izin keberadaan diri, kami dari kelompok 2 akan menampilkan jengkel kelembagaan. Terima kasih. Siapa kita? Siapa kita? Kelompok 2. Kelompok 2. Bisa atau bisa? Bisa. Bisa atau bisa? Bisa. Sukses atau sukses? Sukses. Sukses atau sukses? Sukses. Siapa yang terbaik? Kelompok 2. Siapa yang terbaik? Kelompok 2. Kelompok 2. Siap Malaysia. Kelompok 2. Siap Malaysia. Terusam. Oke.
Beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Baiklah, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu penampilan penjelasan tim panel 1 dan tim panel 2 mengenai permasalahan dan kebijakan alternatif. Kepada tim panel 1 dan tim panel 2 kami persilahkan. Mohon izin kepada Bapak Ibu dan Ibu, kami dari tim panel 1 akan menjelaskan isi dari panel 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ria Desmani dengan rekan saya dari Wulandari. Perkenalkan, saya dari tim panel 2 dan saya dari Jati dan rekan saya. Saya dari panel kedua. Mohon izin kepada Bapak Ibu dan Ibu, kami dari tim panel 1 akan menjelaskan masalah yang ada pada panel 1, yaitu money politik. Money politik atau politik uang adalah istilah yang sering kita temui di dalam masyarakat. Nah, istilah money politik atau politik uang ini sebenarnya menggabungkan dua konsep yang sangat berbeda, yaitu politik dan uang, namun keduanya saling terkait dalam kegiatan politik. Uang seringkali menjadi kebutuhan utama atau uang di sini menjadi suatu hal yang sangat penting. Namun demikian, dengan memiliki uang yang cukup, seseorang atau kelompok akan dapat lebih mudah terlibat dalam mempengaruhi jalannya aktivitas politik. Politik uang atau money politik dalam bahasa Inggris merujuk pada penggunaan uang sebagai alat untuk mempengaruhi keputusan yang dapat terjadi pada pemilihan umum, baik itu di tingkat legislatif, eksekutif maupun kepala desa. Tajo Kumolo mengartikan politik uang sebagai praktik mempengaruhi orang lain yang dimana akan mendapatkan imbalan dalam proses politik atau keputusan politik yang dapat terjadi pada pemilihan umum baik itu di tingkat legislatif, eksekutif maupun kepala desa. Sedangkan menurut Herbert Alexander, money politik atau politik uang merujuk pada pertukaran uang dengan tujuan untuk mempengaruhi baik itu kebijakan maupun keputusan meskipun klaimnya adalah untuk kepentingan publik. Nah, dari kedua pengertian money politik atau politik uang menurut kedua pakar tersebut, kelompok 2 menarik kesimpulan bahwa pengertian dari money politik atau politik uang adalah praktik dalam bentuk jual beli suara yang dimana uang digunakan sebagai alat ataupun sarana untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu, yaitu calon yang memberikan uang ataupun calon yang memberikan imbalan kepada pemilih yang dapat merusak prinsip demokrasi, yaitu pemilihan berdasarkan bersih, adil, dan jujur. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Politik uang memiliki dampak jangka panjang. Apabila terus dibiarkan dan hukum yang berlaku tidak dapat mengatasi permasalahan ini, maka hal ini dapat merugikan masyarakat dan negara, serta mental generasi penerus akan berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat dan menghambat kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Nah, dengan memberantas politik uang sangat penting untuk menjaga keadilan dan integritas pemilu. Tanpa adanya tindakan tegas, praktek ini akan terus mencederai prinsip demokrasi yang sehat, menciptakan ketidakadilan proses politik, serta merugikan masyarakat karena
mengetahui money politik dapat merusak sistem dan integritas pemilu demokrasi serta mengganggu proses pemilihan yang adil. Politik uang memungkinkan pemimpin terpilih bukan berdasarkan kemampuan, tetapi karena memberi suara yang berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten serta berorientasi pada kepentingan pribadi dan meningkatkan korupsi untuk mengganti biaya kampanye. Dan kami sebagai mahasiswa ikut merasakan keresahan yang dialami masyarakat terhadap dampak dari money politik yang dilakukan oleh oknum-oknum terkait dan oknum-oknum atau calon kandidat tersebut. Studi kasus yang kami gunakan ada pada dusun Komplek Veteran Desa Medan Estate yang dimana praktek money politik terjadi pada pemilihan kepala desa pada bulan April 2023 yang dimana kepala desa tersebut memberikan uang kepada masyarakat untuk memperoleh suara dari masyarakat. Selain itu, studi kasus yang lain terjadi pada Citraland, Gama City, dan sebagainya. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Saya kembali. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh panel 1, bahwasannya politik uang ini merupakan praktik dalam bentuk jual beli suara yang dimana uang itu digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu. Maka kami sebagai panel 2 akan menjelaskan tentang kebijakan alternatif pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang telah dibuat pemerintah untuk mengatasi masalah. Di negara Indonesia, pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada bab 7B mengenai pemilihan umum pada pasal 22 ayat 6. Bunyinya, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berdasarkan asas umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang artinya pemilihan umum ini diselenggarakan dengan menjadi prinsip keterwakilan. Yang artinya setiap warga negara Indonesia ini memiliki pemimpin yang akan mewakili mereka di suatu lembaga yang akan menyuarakan aspirasi mereka di setiap tingkatan pemerintahan. Kemudian di undang-undang yang kedua itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 523 ayat 1 tentang pemilihan umum tentang pemilu. Bunyinya, setiap penyelenggara, setiap pelaksana, peserta atau tim kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau imbalan kepada peserta kampanye, baik secara langsung ataupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud pada pasal 280 ayat 1 huruf J, dipidana penjara paling lama 2 tahun dan dengan denda paling banyak 24 juta rupiah. Tujuan dari pasal ini adalah untuk menegakkan integritas pemilu di Indonesia dengan melarang praktik politik uang, sehingga menciptakan pemilu yang adil dan bersih dari praktik suap, serta memastikan bahwa setiap pemilih dapat membuat keputusan secara bebas. Kemudian pada pasal ini menetapkan sanksi yang tegas berupa pidana penjara 2 tahun dan dengan denda
di mana masih banyak praktik politik uang yang tidak sampai ke pengadilan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, sehingga sanksi ini tidak dapat diterapkan secara optimal dan Terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kepada saya. Terima kasih. Izin saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu yang nomor 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 187A Ayat 1 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia untuk mempengaruhi pemilih agar hak pilih tidak tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Tujuan dari pasal ini yaitu mengatur agar pilkada dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang memastikan bahwa pilihan rakyat kepada gubernur, bupati, dan wali kota dapat terlaksanakan secara transparan, efektif, dan berkeadilan. Adapun kelemahan dari pasal ini yaitu sulitnya, meskipun peraturan hukum sudah tegas, tetapi implementasinya merupakan tantangan besar. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran hukum pada diri masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa politik uang merupakan budaya dalam pemilihan. Yang berikutnya nomor 4, Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 pasal 33 ayat 2 tentang kampanye pemilihan umum yang berbunyi mengatur bahwa bahan yang diperbolehkan bagi peserta pemilu dan bukan termasuk dalam serangan pajak yaitu selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum atau makan, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan atau atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pasal ini yaitu untuk membatasi bahan kampanye apa saja yang diperbolehkan bagi peserta pemilu. Tujuannya yaitu untuk meminimalisir tindak serangan pajak atau money politik. Kelemahan dari pasal ini yaitu peserta pemilu menganggap pasal ini terlalu menuntut mereka untuk berkreativitas untuk menggalang dukungan publik. Terima kasih. Sekian materi daripada Terima kasih kepada tim panel 1 dan tim panel 2 yang telah menyampaikan hasil produknya. Selanjutnya, pertanyaan diajukan oleh Dewan Juri kepada tim panel 1 dan tim panel 2. Yang menjadi komisi. Saya terima kasih kepada Isi untuk pertanyaan salah satu. Saya serahkan kepada Ibu Ena kepada Ibu Ena. Baik, terima kasih kepada komisi. Di sini sebelumnya Ibu mau tanya, objek penelitian kalian ini mengarah ke mana? Ke siapa? Karena kan di judul kalian membangun perilaku pemilih dalam pilkada yang bersih dan adil dan jujur. Nah, objek penelitian kalian ini ke siapa? Ke masyarakat, ke dagang, atau ke siapa? Izin menjawab, objek penelitian kami mengarah pada masyarakat. Oke, objek kalian kan tadi mengarah ke masyarakat. Terus apa latar belakang kalian mengangkat permasalahan ini yang tertuju pada masyarakat?
dapat merusak sistem dan integritas demokrasi serta proses pemilihan yang adil, yang dimana menurut politik uang ini memungkinkan pemimpin terpilih bukan berdasarkan kemampuan tetapi karena memberi suara. Ya. Selanjutnya, menurut kalian apa saja faktor yang bisa terjadi dan yang faktor terjadinya politik di kalangan masyarakat? Faktor yang menyebabkan politik di dunia masyarakat itu yang pertama, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai politik. Lalu yang kedua yaitu lemahnya perekonomian yang ada pada masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu kurang kuatnya ataupun kurang konsistennya penegakan hukum terhadap permasalahan dari faktor-faktornya ada pada rendahnya perekonomian masyarakat, terus lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan politik, dan yang ketiga ada rasa tidak enak menolak yang seringkali terjadi pada masyarakat. Sekian. Dan terakhir di laporan kan menuliskan bahwa kan mengambil satu contoh kasus yang terjadi di dusun komplek veteran desa Medan Kesehatan. Nah, ini data ini memang kalian dapatkan sampai wawancara atau dari referensi lain atau dari mana kalian mendapatkan? Ini referensi yang kami gunakan dari Itu nah, tapi kenapa ada ini yang dari pada laporan proyek ini memang tidak membuat judulnya, tapi judulnya tapi boleh loh, kan ini satu judul yang tertentu yang ada di sini. Kalau tadi kamu bilang jangan dari dari salah, yang kedua dong, karena aku berbagi sini ada yang itu doang, ternyata ada juga. Yang tadi itu, ya pasti harus. Karena dia ada di dalam juga, cuma ini jadi ternyata coba ini kita sama memang entah dari pengembangan seseorang atau hasil temuan dari lapangan atau memang dari jurnal kita sama dari Dokter yang mengatakan ini dari jurnal. Berarti ini bukan permasalahan yang kalian temukan saat penelitian apa? permasalahan yang kami lihat di jurnal itu hampir sama dengan yang kami lakukan saat wawancara, yaitu mengenai politik, di mana salah satu yang kami dari berbagai yang kami wawancarai itu bahwa beliau mengatakan dia tidak setuju dengan politik karena akan dapat merusak prinsip demokrasi, yaitu pemilihan berdasarkan versi adil dan jujur. Berarti kalau wawancara masyarakat Anggota organisasi anggota organisasi berarti di sana
secara akademis. Kalau dari saya, kalau dari jurnal itu masih dijelaskan yang ini lah, yang itu lah. Kalau dari saya kan kayak berarti reporter dari orang-orang yang misalnya kayak Kosmedia gitu. Apa gitu? Yang paling di lapangan itu masalahnya apa? Politik. Maksudnya kalau supaya politik itu masuk ke rasanya itu pasti ada apa? Ada loh yang kayak yang ngasih uang saat pemilihan presiden kemarin. Kemudian ada yang ini kapan? Pas pemilihan apa dan dalam kayak mana? Memang politik ini bisa dalam sembako itu sudah sampai politik. Beliau tidak setuju dengan adanya money politik saat terjadinya dari suatu kandidat itu dari organisasi juga dari kenapa dewan ini juga izin menjawab kalau jabatannya sebagai apa? gimana sih ya lagi masih sekarang ini tidak lagi harusnya jadi kalian lah fokusnya itu seharusnya kalian mencari lebih saat kalian kasih tulisan itu bertemu masalah yang itu masalah saat itu kalian itu selesai kalian menanyakan hal itu lebih lanjut gitu itu menanyakan lebih dalam dari misalnya kalian lebih kalian tapi nggak mungkin lah kalian ini namanya salah satu akan apa ini cuma ada coba nanti dengan teman-teman yang lain ingat siapa sih yang bilang
Apa kaitan undang-undang yang kalian buat dengan panel 1? Izin menjawab. Pak. Permasalahan yang ada di panel 1 kan hanya politik atau politik uang. Undang-undang kami tadi sudah menjelaskan bahwa menolak serangan pajak kepada masyarakat, yaitu seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187 ayat 1. Lalu pertanyaan kedua, kenapa masih ada permasalahan ini? Kenapa masih ada permasalahan politik itu di negara kita? Kalau begitu undang-undang tersebut. Izin menjawab pertanyaan ini. Nah, sebenarnya undang-undang ini juga sudah bagus, sudah efektif. Namun implementasinya yang kurang dari masyarakatnya sendiri. Terlihat bahwa pada pemilihan umum yang dilakukan pada tanggal 27 November kemarin, saya lihat sendiri bahwa ketika saya pulang kampung untuk menyoblos, di situ saya lihat masyarakat atau tim sukses dari calon tersebut, mereka itu dengan terang-terangan membagikan uang kepada masyarakat untuk memilih calon tersebut. Mereka tanpa takut adanya undang-undang, KPU, Bawaslu, mereka dengan terang-terangan membagi uang tersebut. Itu merupakan kurangnya efektivitas penegakan hukum ini di masyarakat. Hukumnya sudah tepat, namun implementasinya yang masih kurang. Ini menunjukkan bahwa ketentuan di fakta ini menunjukkan bahwa ini belum diterapkan secara optimal karena masih banyak masyarakat yang melanggarnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Dewan Juri. Terima kasih kesempatan. Baik, terima kasih. Kan kalian bilang tadi bahwa saya negara ini masih fokus. Jadi menurut kalian masyarakat yang berperan politik. Apa bisa jadi? Masyarakat yang berperan politik. Izin menjawab kepada Juri, bukan masyarakatnya, namun masyarakatnya, namun implementasinya itu karena masyarakat ini ketika dikasih uang mereka itu tidak menolak, mereka tuh menganggap bahwa itu hal yang biasa, bahkan mereka kalau tidak dapat itu mencari-cari seperti yang saya ketahui sendiri di lingkungan saya. Jadi yang bikin money politik ini makin tidak dapat diatasi itu sebenarnya masyarakatnya sendiri karena mereka kurang sadar akan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Orang itu kan kayak misalnya ada itu mencari-cari. Itu kan semuanya gara-gara pemerintah oknumnya atau kandidat yang memulai. Ini kan sebenarnya bukan masyarakat, harusnya oknumnya dulu. Ya kan? Ini sebenarnya dalam hal ini ya, bukan masyarakat yang punya nasab. Iya betul mau berlaku pilih yang bersih dulu. Tapi kan harus mulai dari pemerintahnya dulu. Kalau pemerintahnya nggak udah menghapuskan atau nggak mengimplementasikan sikap-sikap money politik lagi, karena masyarakat juga sadar menerima. Jadi harusnya itu dulu. Terlebih pada saat ini kalian harus membahas bahwa saya yang perlu dikaji di sini atau perlu diperbarui di sini mau berlaku presiden dulu ini, ya harusnya pemerintah oknum dulu, bukan masyarakatnya. Terus bilang tadi bahwa sarannya objek daripada judul ini itu masyarakat. Tapi kebijakan yang daripada itu kebijakan untuk pemerintah. Misal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 523 ayat 1
dia melaksanakan peserta atau tim pada kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Dan garis bawah setiap pelaksana, peserta atau tim kampanye karena lainnya uang masyarakat. Ini kan, kalau itu kan oknum pelakunya. Berarti oknum itu pada oknum kepada masyarakat. Kalau kalian mau mengkaji masyarakat, cari yang lain sesuai dengan apa yang tadi kita lihat. Tapi kalau kalian mau ini tetap, yang kedua baca masyarakat yang kalian ini, yang kalian bangun perilaku sikap presiden ini. Tapi pemerintah atau pelaku itu dulu. Terus yang tadi, masa kalian berani angkat masalah yang bersumber dari jurnal? Kalau pemimpin juri lain bakal dibatalkan ini, percaya? Penelitian ulang kali ini. Kalian tanya kan kalau yang artinya akan jual 2-3, banyak yang orang sidang gara-gara nggak masuk akal, nggak bisa diterima. Gimana coba masalah dari jurnal yang sudah ada pembahasan dan kesimpulan saat dari semua, kenapa lagi? Bukan dari data yang kalian dapatkan di lapangan ini yang akan jadi masalah untuk dibuat strategi. Tadi yang kalian bahas apa? Berlaku media seperti apa? Partisipasinya atau yang lain? Partisipasi kan yang betul-betul bukan itu bukan. Terus masa tidak tahu yang kalian baru dari sini? Lalu memilih yang seperti apa yang kalian kaji tadi dia tentunya. Lalu memilih dan partisipasi atau partisipan. Izin kepada teman-teman sendiri di penjelasan kami tadi menjelaskan bahwa perilaku pemilihnya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya itu faktor sosiologis, di mana mereka itu memilih berdasarkan kedekatan mereka dengan calon tertentu. Kemudian ada yang kedua itu fisiologis. Mereka itu memilih berdasarkan bagaimana kepribadian calon tersebut atau bagaimana kinerja mereka yang sebelumnya. Kemudian ada faktor rasional yang dimana mereka itu memilih berdasarkan visi misi dan tujuan mereka untuk yang dijanjikan kepada masyarakat. Terima kasih. Lalu kalian ya kan ini ada masalah politik. Ada apa? Izin menjawab ada Bagaimana? di bagian wawancara. Iya. Wawancaranya memang di hasil wawancara atau sistemnya wawancara kalian? Instrumennya atau hasil dari pembahasannya? Instrumen pertanyaan kalian atau hasil pertanyaan kalian? Karena tadi pun yang dari kalian diminta dengan juri berapa pertanyaan 10, berapa informan 10, tapi jawabannya nggak ada 10. Gitu loh. Kalau misal kian, kan maksud lagi dari satu ini kan. Kalau misal kian, sebenarnya saya tadi ada kalau perilaku ini dicoba beberapa faktor, salah satunya sosiologis, kedekatan dengan calon kandidat. Ini bisa dilakukan. Membangun perilaku pemilih dalam pemilu kada yang menghindari atau dia lebih ke politik identitas. Politik identitas tahu kan? Yang kalau dia
kerabat saya, dia misal berada watak semarga, dia saudara saya sangat pilih dia. Padahal kinerjanya nggak bagus dan lain sebagainya. Itu bisa jadi masalah yang nantinya mendapat solusi dari manajer kalian. Kenapa nggak seperti itu? Biar nyambung. Ini kalian membangun perilaku pemilih, membangun perilaku pemilihnya masyarakat, tapi di kebijakan alternatifnya membangun perilaku untuk oknum atau kandidat yang melakukan politik. Bisa dipahami? Ini terserah kalian mau tetap ini undang-undang kebijakan alternatifnya tapi diubah di judul, atau judul tetap ini di pada pasukan kedua diubah dari perbaiki. Itu tergantung kalian. Tapi kamu nanti revisinya kalau nggak ada perubahan, nilainya tetap aja sama nilai kalian. Oke? Kalian. Yang pertama ada prediksi bagaimana kemauan berpolitik kemasan dan tidak menutup yang terakhir kita bicara dibuatnya. Terus kalau sudah kan mulai masuk dulu exam of table kalau mau pada prediksi kan jangan sebabkan masukan sudah pada merasa itu sudah di prediksinya. Coba perhatikan kayak gini kita berspasi kan beda sampai satu titik jalan titik dua lagi tiganya berspasi jadi kita terus ini pada satu penjelasan masalah ya, karena dijelaskan lagi penjelasan masalah itu pada dua cukup kebijakan alternatif aja. Ini kan pendidikan, kaji, kebijakan atau peraturan undang-undangan yang dibuat. Itu yang masuk dari sini, waktu jadi tidak ada kebijakan ini. Coba kalau kebijakan doang ini pertanyaan yang atas. Itu itu banyak ya. Terus ini nanti kalimatnya tiba-tiba dari mana ini? Kalian dapat ini udah mau pasang kalian ini udah langsung kali ini bukan bilang lagi mau dipandang nggak tahu dari mana tiba-tiba ini pengalaman ini ya coba dia ingat kalau kalian nggak ingat sumber dari mana silakan buat narasi baru ini sebagai ini biar kalian dicarikan dari sebelahnya ya kalau misalnya ingat ada dua ini silakan cari referensinya. Itu aja. Oh sama ini, sama yang nomor satu, metode penelitian nggak usah ada kalau ada masalah. Jadi dari dunia penelitian, oh ini urusan masalah udah bocor. Emang kan ini yang kan tidak terlibat. Ada urusan masalah ada, tapi sekarang kan masuk tujuan masalah belum ada sebatas sampai itu ya. Oke, saya rasa itu aja saya kembalikan ke revisi. Baik, terima kasih kepada dewan juri yang sudah memberikan pertanyaan kepada panel 1 dan 2. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada tim.
Demikian penampilan persembahan selingan hiburan kelompok 2 kelas C. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penampilan penjelasan tim panel 3 dan tim panel 4 mengenai kebijakan kelas. Kepada tim panel 3 dan tim panel 4 kami berharap. Izin kepada kami dari panel 3 ingin menjelaskan kebijakan kelas. Sebelumnya, perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Cerita Dunia dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Hanum Sintioma. Izin kepada juri, izin kami akan menjelaskan sebelumnya perkenalkan nama saya Dani dan rekan saya. Izin kepada Dewan Juri, di sini kami akan menjelaskan panel 3, yaitu kebijakan kelas sebagai solusi alternatif dari permasalahan yang dibahas. Kita semua tahu bahwa pemilu di Indonesia sering sekali tidak sehat. Banyak kecurangan seperti kampanye yang buruk, orang-orang dibayar untuk memilih, bahkan politik yang hanya mementingkan uang. Hal ini membuat pemilu tidak lagi adil dan tidak menghasilkan pemimpin yang baik. Izin kepada Dewan Juri untuk melanjutkan penjelasan saya. Jadi oleh karena itu kami kelompok 2 membentuk suatu komunitas yang menjadi kebijakan alternatif yang untuk mengatasi permasalahan pada panel 1, di mana kami membentuk suatu komunitas yang kami namakan itu dengan GPS yang disebut dengan Gerakan Pemilu Sehat, di mana komunitas kami ini sama dengan komunitas-komunitas yang lain memiliki visi dan misi, di mana visi dari komunitas kami ini adalah membantu mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Dan untuk misi kami yang pertama ada membantu masyarakat untuk menjalankan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Lalu yang kedua adalah mengawasi dan melaporkan calon kandidat yang melakukan serangan pajak. Lalu yang ketiga adalah membangun ruang aspirasi masyarakat tentang pemilu. Lalu yang keempat adalah merealisasikan pemilu yang sehat tanpa adanya unsur paksaan. Kemudian fungsi dari kebijakan kami ini adalah membantu pemerintah dalam pemilu, di mana pemerintah dan masyarakat mengharapkan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Kemudian ada pun struktur kepengurusan dari komunitas yang kami bentuk itu ada memiliki ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan untuk anggota BPH itu adalah kelompok 2C. Lalu untuk keseluruhan anggotanya itu adalah mahasiswa PPKNC tahun 2024. Kemudian untuk persyaratan gabung dengan komunitas kami yang pertama adalah berusia minimal 17 tahun, sehat secara jasmani dan rohani, memiliki jiwa nasionalisme, kemudian memiliki kartu tanda penduduk atau kartu keluarga, kemudian siap mengikuti atau melaksanakan visi dan misi yang telah kami buat dalam komunitas kami, dan yang terakhir adalah mengisi formulir yang akan kami berikan kepada calon anggota yang ingin bergabung dalam komunitas kami. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin kepada Dewan Juri, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di dalam sebuah komunitas pasti memiliki keunggulan dan kekurangan. Adapun keunggulan dari komunitas kami adalah yang pertama, dalam merekrut anggota komunitas GPS menerima calon tidak memungut biaya. Yang kedua, komunitas GPS menerima calon anggota tanpa memandang status, suku, ras, maupun golongan. Yang ketiga, setelah menjadi anggota GPS akan diberikan tanda pengenal berupa PIN yang berlogokan GPS. Yang keempat, dalam sosialisasi kami menampilkan pertunjukan seni menjadi hiburan seperti pertunjukan menyanyi dan tari-tarian. Dan yang kelima, benefit lain yang dimiliki oleh komunitas kami ini ialah kami sebagai mahasiswa PPKN yang akan menjadi guru
membuka les atau bimbingan gratis pada anak-anak dari anggota komunitas kami sebagai fungsi merealisasikan komunitas kami itu yaitu mengedukasi masyarakat. Yang menjadi kekurangan dari komunitas kami ini ialah kurangnya anggota, kurangnya sarana prasarana, dan kurangnya dana. Yang selanjutnya makna dari logo komunitas kami yaitu GPS. Yang pertama itu ada kotak suara. Kotak suara ini menggambarkan surat suara yang akan diisi oleh masyarakat yang menggunakan hak suaranya dengan penuh ikhlas dan jujur. Yang kedua ada tulisan GPS yang dimana yaitu gerakan pemilu sehat. Yang ketiga lambang Garuda Pancasila ini menggambarkan penyelenggaraan pemilu dalam naungan hukum dan kedaulatan rakyat Indonesia, menjelaskan nilai integritas dan nasionalisme. Yang keempat itu ada tangan yang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, yaitu partisipasi aktif masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mencoblos dengan mereka menggunakan hak pilih mereka dengan jujur dan adil. Yang kelima yaitu ada makna lingkaran merah. Ini bermakna semangat dan gairah dalam memilih, dan biasanya merah itu melambangkan keberanian dan sikap nasionalisme. Yang selanjutnya ada tulisan putih, ini melambangkan pemilu itu terlaksana dengan sehat, bersih, jujur, dan adil. Dan yang terakhir dengan tulisan komunitas pemilu sehat yang bermakna komunitas yang kami bentuk memiliki tujuan untuk membantu menciptakan pemilu yang bersih, sehat, dan adil. Sekian dari kami bertiga. Terima kasih. Mengenai kebijakan kelas yang selanjutnya, langkah selanjutnya yang akan kami lakukan yaitu langkah kedua yang akan dilakukan yaitu bagaimana memperbaiki pemerintah melalui kebijakan yang dari pemaparan kasus pada panel 1 yaitu kasus yang terjadi di Bidai dan juga di Cipinang dan Masjid. Dan karena keterbatasan dana, kami memilih Cipinang dan Masjid sebagai wilayah untuk mengirimkan proposal kebijakan kelas. Kami minta kepada kepala desa di mana kepala desa memiliki wewenang dalam memberikan dalam mengizinkan sosialisasi komunitas GPS agar komunitas GPS ini dapat dikenal oleh masyarakat. Dan dari kebijakan nasional itu akan menimbulkan pihak pro dan kontra, di mana pihak pro di sini adalah pemerintah. Karena pemerintah menganggap kebijakan yang dibuat oleh komunitas GPS ini dapat membantu meningkatkan pemerintahan yang bersih, jujur, dan adil sesuai dengan visi dari komunitas GPS. Lalu faktor lainnya yaitu pemerintah menganggap kebijakan yang dibuat oleh komunitas GPS ini dapat menciptakan perilaku pemilih dalam memilih calon pemimpin berdasarkan potensi yang dimiliki oleh calon pemimpin tersebut, bukan berdasarkan seberapa besar uang yang. Lalu faktor lainnya yaitu pemerintah menganggap kebijakan yang dibuat oleh komunitas GPS ini dapat membantu menciptakan pemilu kada dan dapat membantu menciptakan pemilu yang selanjutnya Ini kepada juri untuk mengembangkan materi selanjutnya yakni pihak kontra. Dalam hal ini pihak kontra adalah masyarakat.
mencampuri urusan politik mereka. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat kontra terhadap kebijakan yang telah dibuat komunitas GPS adalah: 1. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pemilu yang bersih, adil, dan jujur. Yang kedua, masyarakat kelas menengah ke bawah merasa diuntungkan dengan adanya money politik, yang dimana dapat membantu perekonomian mereka. Selanjutnya bagi pihak pro, bagi pihak yang pro terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh kelompok 2 melakukan penerimaan anggota baru untuk bergabung ke dalam komunitas GPS. Selanjutnya kelompok 2 akan mensosialisasikan komunitas GPS melalui akun media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Melalui akun media sosial tersebut, kelompok 2 akan membagikan kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh komunitas GPS. Selanjutnya akan menyampaikan visi dan misi dari komunitas GPS. Selanjutnya bagi pihak kontra, bagi masyarakat yang kontra terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh kelompok 2 melakukan pertemuan terbuka dengan masyarakat yang kontra, di mana pada pertemuan tersebut masyarakat yang kontra dapat menyampaikan argumen atau tanggapan para kontra, di mana kelompok 2 akan dengan senang hati menerima argumen atau tanggapan dari para masyarakat yang kontra. Kemudian kelompok 2 akan menyampaikan bahwa komunitas GPS akan menjaga transparansi dalam pemilu kada dan akan bermanfaat dalam jangka yang panjang bagi masyarakat yang ikut bergabung dalam komunitas GPS ataupun masyarakat yang ikut membantu komunitas GPS. Sekian paparan dari panel 4. Terima kasih kepada tim panitia dan panel 4 yang telah menyampaikan hasil proyek. Baiklah, selanjutnya pertanyaan diajukan Dewan Juri tentang materi presentasi panel 3 dan panel 4. Kepada Dewan Juri kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Saya akan bertanya kepada tim panel 3. Kalian punya media sosial? Untuk punya itu apa? Sebelum jawab, kami menggunakan akun media sosial untuk mempromosikan komunitas kami ini kepada khalayak ramai agar semakin dikenal dan mereka dapat bergabung ke dalam komunitas kami ini. Sekian yang saya sampaikan. Untuk perekonomian apa? Media sosial untuk perekonomian apa? Izin dilanjutkan, tidak hanya untuk merekrut anggota, tetapi juga untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan tentang pentingnya pemilu yang sehat, bersih, jujur, dan adil kepada masyarakat. Dari sini bagi yang kalian tanya, sosialisasi yang ini itu. Kalian akan melakukan sosialisasi ke silakan. Itu kan akan tahu sosialisasi. Izin kepada Dewan Juri, untuk sosialisasinya itu untuk sementara kami akan mensosialisasikannya di Cikarang Rama City. Jika sosialisasi kami ini berhasil dan mampu mempengaruhi masyarakat, kami akan mencari lokasi yang lain yang bisa kami pengaruhi agar demi terwujudnya pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Baru kalau berjalan kan untuk kali ini kami akan terus berusaha mensosialisasikan di Cikarang Rama City sampai berhasil dan juga mencoba ke wilayah-wilayah yang lain. Dibantu jadi memang benar-benar menggambarkan komunitas
panel tadi itu secara tindakan apa yang akan ditindaki, apa yang akan dilakukan secara komunikasi itu. Misal, ada komunitas ini kan terkenal oleh berbagai media sosial, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Nah, cara penjelasannya kayak tadi, apa namanya, slogan atau konten-konten ketika tentang money politik, pelanggaran money politik dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus dijelaskan di sini, bukan menjelaskan kenapa ada kenapa dua perbedaan tersebut. Tidak ada hubungan ini. Ini yang pertama. Kemudian ada pro dan kontra. Ini masih banyak lagi, nggak cuma satu pro dan kontranya. Mereka cuma putus satu kan. Banyak yang ini. Yang kontra sebetulnya nggak cuma masyarakat. Oknum atau kandidat yang mau politik itu juga ini kontra. Jadi kita paham. Dan cari yang lain yang pro dan kontra, jangan cuma satu. Mereka tak menggambarkan kalau sebenarnya rencana dengan ini tidak berhasil gitu. Setelah itu kita jelaskan, bagaimana cara kalian untuk membuat yang nomor itu menjadi pro atau kalian. Kalian cuma bilang bagi yang pro terhadap kebijakan yang baru itu adalah dan situ sama benar. Di mana kota baru. Nah, kalau dalam ini kita melakukan sosialisasi. Apa itu strategi yang bisa kalian lakukan untuk membuat kontrak pro dan kalian, bahkan mau bergabung dengan komunitas kalian. Terus ini atau apa fungsi ini besar kali berfungsi tapi nggak harus sebesar ini. Ini harus dijelaskan tadi duluan. Komunitas kami ini akan kami kembangkan, akan kami gerakan melalui berbagai platform media sosial. Nah, kalian buat ini udah sebesar ini, langsung aja. Misal ini kan kecil kan, logo ya Instagram, terus linknya ini buat penjelasan. Nah, boleh di Instagram ini kan nanti akan mempromosi berbagai slogan ataupun konten-konten yang berkaitan dengan pelanggaran money politik. Jangan hanya pelanggaran money politik, tetapi apa akibat dari perilaku money politik jika seorang oknum atau pelaku tindakan money politik melakukan tindakan tersebut. Terus jelaskan hukumnya apa. Ini dijelaskan bukan hukumnya, akibatnya aja. Ya misalkan pidana, diberi denda dan lain sebagainya. Itu perlu dijelaskan di sini. Ini kalau fungsi sebesar ini. Kemudian bagi pihak yang mau terhadap pidana oleh TPS, maka perlu membuat suatu pertemuan terbuka. Memang orang itu mau, orang itu sudah kontra, mana orang itu melakukan pertemuan terbuka. Cari strategi yang logis dulu, yang memang meyakinkan atau mampu untuk orang itu ya perlahan. Kita harus langsung pro orang itu dalam kalian. Saya perlahan. Itu jadinya betul-betul pasti orang itu bakal mau pro dalam kalian, makanya pro orang kalian gitu. Kalau bisa ini kita gak ada kasus yang berbeda sama ini kayak jurnal-jurnal itu. Maka dia nggak ada perhitungan atau bodinya sama sekali gak ada. Ada. Kalau ada kita cari, jangan polos aja kayak gini ya. Mungkin aja diperbaiki penyusunannya, sistematika yang diperbaiki, jika ada yang kurang ditambahin dan direvisi. Revisinya itu akan bisa untuk perbaikan dari kalian. Mungkin sekian dan benar, ibaratnya ini kan
panel 3 dan panel 4. Baik, selanjutnya kepada seluruh panel 1, 2, 3, dan 4 kelompok 2 kelas C Singapura dan bertempat silakan untuk masuk ke kampus ke depan. Acara selanjutnya adalah pertanyaan yang diajukan dari audiens. Baiklah, kepada audiens kami persilakan tangan bersama. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin kepada Dewan Juri. Di sini saya ingin bertanya. Tadi dari panel 3 ada yang menjelaskan bahwa nanti ketika ada yang masuk setelah adanya perekrutan, adanya anggota nanti akan diberikan benefit sama benefit. Nah, tadi juga saya dengar bahwa di dalam komunitas ini tidak ada melakukan ibarat biaya registrasi atau kontribusi. Jadi saya ingin bertanya, dari mana anggaran dana kalian dalam membuat PIN atau benefit? Baik, izin menjawab. Bagaimana komunitas kami ini dapat mendapatkan dana? Yang pertama, dalam membentuk suatu komunitas, kami sudah memikirkan para anggota. Kami akan membuat iuran untuk stabilitas kami. Kemudian kami juga akan melakukan proposal, misalnya kepada kepala desa atau tempat-tempat yang lain yang bisa menjadi sumber dana kami dalam menjalankan suatu komunitas kami. Karena seperti yang kami tahu, suatu komunitas itu pasti membutuhkan dana yang besar untuk menjalankan suatu komunitas. Sekian. Jika ada yang bertanya, silakan. Izinkan persilakan. Perkenalkan, nama saya Rusiaan. Izin kepada Bapak Ibu Dewan Juri. Saya ingin bertanya, apa saja tantangan yang terjadi, apa saja tantangan dalam mengatasi money politik ini? Kan tadi dibilang faktor yang menyebabkan money politik ini pada masyarakat itu kan tingkat kemiskinan atau tingkat perekonomian yang rendah. Nah, jika tingkat kemiskinan yang tinggi, bagaimana apa saja tantangan dalam mengatasi money politik ini? Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan coba menjawab dan mengumpulkan. Jadi tantangan-tantangan yang dimiliki dalam mengatasi masalah money politik adalah minimnya kesadaran masyarakat tentang edukasi yang baik tentang money politik. Kemudian juga ada dari faktor ekonomi, di mana mereka kalau misalnya dapat serangan pajak itu langsung terdoktrin untuk memilih satu kandidat, di mana calon kandidat yang memiliki dana yang besar untuk melakukan serangan pajak dengan mudah mempengaruhi masyarakat yang kurang memiliki kesadaran atau bisa dibilang apatis tentang money politik. Pada saat ini, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada audiens dan seluruh tim proyek yang telah menyampaikan proyeknya. Kami persilakan kepada seluruh anggota proyek untuk memasuki ruangan. Hadirin sekalian, acara demi acara telah kita laksanakan dan tibalah kita pada acara tersebut. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah hadir pada acara hari ini dan telah bersedia menyaksikan hasil proyek mata kuliah pengantar ilmu politik kelompok 2 kelas C. Bapak Dr. Hades Hakim,
dilakukan dari kami. Mari kita sambut closing seremoni tim proyek mahasiswa mata kuliah pengantar ilmu politik kelompok 2 kelas C. Hidung mampet berisi lendir. Bersin kaki terkilir. Terima kasih telah berkenan hadir. Semoga rezeki terus mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin kepada dengan diri kalian kelompok 2 akan menampilkan yang kedudukan. Terima kasih. Kelompok 2. Tua gaya. Kelompok 2. Kelompok 2. Production. Izin kepada Dewan Juri, kami dari kelompok 2 kita selesai menampilkan yang kedudukan. Terima kasih.